kita bersyukur ya kita bisa kembali beribadah secara online. Nah anak-anak, langsung mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian? Oh good ya. Langsung mau tanya, kalau langsung bilang apa kabar, anak-anak bilang luar biasa, Yesus baik, yes 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 gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes. Oke, good. Nah, lo Suina mau tanya lagi nih. Apakah semuanya sudah siap beribadah kepada Tuhan? Apakah semuanya sudah mandi? Sudah pakai baju yang rapi? Oke, good. Nah, sekarang kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan dulu ya. Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di ibadah online. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo adik-adik, kita berdiri sama-sama. Ya, yang semangat semuanya. Kita mau pujikan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Oke, sudah siap? Sudah berdiri semuanya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau haleluya kita duduk ya. Dan kalau puji Tuhan kita berdiri, oke? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Duduk. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, kalian semangat sekali memuji Tuhan. Nah, kita mau melanjutkan puji-pujian kita lagi nih kepada Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, aku senang jadi anak Tuhan karena anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Nah, anak-anak, boleh nggak kita bohong, berkata yang tidak benar? Oh, tidak boleh ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus berkata jujur. Kita harus berkata yang benar, ya. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Oke, ayo kita pujikan, aku senang jadi anak Tuhan.
Siapa yang ingat cerita 2 minggu yang lalu? Ya, tentang seorang bapak namanya Bapak Abraham ya. Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Bapak Abraham atau anak-anak Abraham akan banyak sekali, seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira siapa ya anak-anak Abraham itu? Iya, kita anak-anak semua adalah anak-anaknya Bapak Abraham. Yuk kita nyanyikan lagu ini, ikutin gerakannya langsung Winda ya. Bapak Abraham, lagunya tentang Bapak Abraham ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lepas kita lalu duduk. Oke deh, semuanya sudah muji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita duduk yang tenang, ya. Kita mau fokus, ya. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang lain lagi. Kita mau duduk tenang, diam, mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, kita mau lanjutkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Abraham ya. Waktu minggu lalu Lause Anik sudah menceritakan tentang Bapak Abraham yang dijanjikan keturunan yang banyak sekali, seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Lause Winda gimana punya anak? Kan sudah tua, rambutnya sudah putih. Gimana punya anak? Nah, tapi yang kita pelajari apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Segala hal yang tidak mungkin pun Tuhan bisa lakukan anak-anak. Wah, Tuhan luar biasa ya anak-anak ya. Ya, yuk kita bangga. Kita harus bersyukur memiliki Allah yang berkuasa. Hari ini Lause akan bercerita tentang Allah memberikan anak kepada Abraham. Anak-anak, hari itu Bapak Abraham sedang duduk-duduk di depan kemahnya, ya, di tempat tinggalnya. Di situ ada sebuah pohon juga. Karena pada saat itu ya matahari sedang panas sekali, jadi suasana panas sekali. Nah, tiba-tiba ada 3 orang malaikat ya yang mirip manusia. 3 orang malaikat yang mirip manusia mau datang mengunjungi Abraham, mengunjungi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ya, lalu tiba-tiba Abraham bersujud dan meminta Sarah untuk membuatkan makanan, ya, makanan susu, roti, ya, kepada 3 orang ini.
Ya, Ibu Sarah disuruh untuk membuat roti yang enak kepada 3 orang ini. Bapak Abraham, Sarah, Ibu Sarah, tolong buatkan makanan yang enak, roti yang enak. Ya, ada 3 malaikat Tuhan yang datang. Ya, lalu apa yang terjadi? Nah, Sarah bertanya-tanya, kira-kira siapa ya orang ini ya? Saya tidak tahu siapa 3 orang ini. Ya, tapi Sarah tetap membuatkan makanan. Ya, tiba-tiba dia mengintip keluar. Dia mengintip, dia penasaran. 3 orang ini siapa ya? Ya, lalu dia ingin mendengar juga apa ya yang sedang mereka bicarakan. Ya, lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Wah, Abraham kaget dong ya. Dan Ibu Sarah juga mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Ya, kata-kata yang sangat mengejutkan Abraham. Mempunyai anak, kan sudah tua, sudah rambutnya putih. Mana mungkin bisa punya anak? Ya, lalu Tuhan menjanjikan ya, karena dulu Tuhan menjanjikan ya bahwa Abraham akan diberikan keturunan yang banyak ya, seperti bintang-bintang di langit ya. Nah, anak-anak, Sarah yang tadinya ngintip mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Ya, dia mendengar diam-diam dari dalam kemah. Lalu apa yang dilakukan? Dia tertawa. Mana mungkin aku bisa mengandung seorang baby? Kan aku sudah tua, sudah ubanan. Ya, giginya sudah ompong. Pasti tidak bisa melahirkan anak. Ya, Abraham pun sudah tua. Gak bisa, jalannya juga sudah pelan-pelan. Mana mungkin bisa ya, mana bisa memperoleh seorang anak. Ya, kemudian apa yang terjadi? Malaikat Tuhan bertanya kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Memangnya kalau dia sudah tua, dia tidak bisa mengandung? Wih, malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham. Ya, Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat itu bilang, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apakah terlalu sulit bagi Allah untuk membuat Sarah mengandung atau memberikan seorang anak? Tidak ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Nah, anak-anak, jadi tahun depan Ibu Sarah akan mendapatkan seorang anak laki-laki ya. Apakah benar ya apa yang dikatakan malaikat itu? Pasti benar, karena itu adalah perkataan Tuhan. Nah, anak-anak, waktu Sarah tahu bahwa malaikat Tuhan mendengar dia tertawa, wah, dia berbohong. Dia bilang, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu memang tertawa tadi. Ya, kamu tertawa. Waktu itu Sarah mulai sadar. Lalu dia memuji Tuhan karena dia tahu bahwa yang berkata itu adalah Tuhan. Ya, wah, hebat sekali ya Tuhan ya. Nah, anak-anak, setahun kemudian Allah menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Wah, hebat sekali ya Tuhan ya. Nah, walaupun Sarah dan Abraham sudah sangat tua ya, sudah sangat lemah, jalannya juga sudah mulai lemah ya, tapi itu tidak membuat Sarah tidak bisa mengandung ya. Itu adalah rencana Tuhan dan Tuhan menepati janjinya ya. Setahun kemudian ini dia, wah, babynya sudah ada ya. Nah, babynya itu diberi nama
Ishak. Ya, nah kalian tahu nggak apa arti nama Ishak? Iya, ya. Nah, arti nama Ishak ya, anaknya Bapak Abraham dengan Ibu Sarah itu adalah tertawa. Ya, arti namanya tertawa. Ya, karena saat Ishak dilahirkan, Sarah tertawa. Dia juga senang karena Tuhan menepati janjinya. Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia tertawa bersukacita karena Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Tuhan menepati janjinya. Ya, anak-anak, suatu saat nanti ya, Ishak akan menjadi bapa dari semua keluarga besar yang ada di dunia ini. Ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang mustahil bagi Allah? Ada enggak? Tidak ada, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua hal yang tidak mungkin pun bisa Tuhan lakukan. Wah, hebat ya Tuhan ya. Nah, di kemudian hari anak-anak, ada satu orang yang akan lahir. Ya, ada satu orang yang akan lahir dan dia akan menyelamatkan semua manusia berdosa. Siapakah dia? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia akan menjadi bagian dari keluarga besar Bapak Abraham dan dia adalah anak Allah. Ya, dia adalah anak Allah yang akan menyelamatkan manusia. Dia disebut juru selamat, ya, karena Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita dan dia adalah juga keturunan Bapak Abraham. Ya, Tuhan menjanjikan seorang anak yang akan menyelamatkan semua manusia. Dialah Tuhan Yesus. Ya, anak-anak. Nah, itu dia firman Tuhan hari ini. Ya, yuk kita melihat satu video ini supaya kalian bisa lebih memahami firman Tuhan hari ini. Oke, selamat menyaksikan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu.
Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar tentang Bapak Abraham yang memperoleh anak laki-laki. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu ingat akan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan dari firman Tuhan. Ayat firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Ya, boleh minta tolong Mama Papa untuk bacakan nanti ya. Sekarang langsung bacakan dulu. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk kita hafal sama-sama ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, good. Bisa semuanya? Sekali lagi. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke deh, good. Nah, anak-anak, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dihafal ya. Dan tetap